sesuatu yang indah adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu keindahan itu bisa disimpulkan atau tidak, atau bisa didefinisikan atau tidak itu? Ya, baik, bicara tentang definisi keindahan. Ya, baik. Kembali lagi bersama kami di Suku Hati. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan kita Abang Imran Ibrahim selaku Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Baranusa IPPB Kota Kupang. Pada kesempatan kali ini Abang Imran ingin membagikan sedikit pemahamannya terkait keindahan atau estetik. Mungkin kepada Abang Imran, waktu dan tempat kami persilahkan Abang. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya sendiri dengan Saudara Baldi. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk memberikan tema yang biasa untuk bagaimana kita resapi bersama. Diskusi pada kesempatan ini tentang masalah keindahan, kecantikan, atau disebut dalam estetika itu sendiri. Ya, baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang kami banggakan, teman-teman yang kami cintai dan mudah-mudahan mencintai kami. Amin. Maka ikuti terus channel Suku Hati. Ya, baik, teman-teman yang saya hormati, sering kita mendengar kata-kata ataupun ungkapan, apa sih keindahan itu? Yang maksudnya apa keindahan sih? Yang bagaimana? Ya, keindahan yang bagaimana? Apa sih yang dimaksud dengan cantik gitu? Ya, baik, pada kesempatan kali ini coba kita akan berdiskusi tentang kenapa dan bagaimana objek itu disebut indah, ataupun perempuan itu melekat dirinya adalah kecantikan. Pembahasan ini sangat menarik karena ini mengandung nilai estetika. Jadi kalau kita bicara tentang logika, itu kita bicara tentang benar dan salah. Kalau kita bicara tentang etika, berarti kita bicara tentang baik dan buruk. Namun pada kesempatan ini kita tidak bicara tentang logika dan etika, tapi pada kesempatan ini kami coba membicarakan tentang estetika, yaitu indah dan tidak indah. Teman-teman yang kami hormati, tentu pemahaman teman-teman tentang keindahan, pemahaman teman-teman tentang kecantikan itu berbeda dengan pemahaman dengan saya dan dengan Abaldi atau dengan orang yang lain. Artinya bahwa apakah sesuatu itu pertanyaan yang sederhana? Apakah sesuatu itu indah karena dirinya, atau indah bukan karena dirinya? Maksudnya begini, apakah sesuatu itu indah karena objeknya indah, atau subjeknya yang memandang bahwa sesuatu itu indah? Maksudnya teman-teman pahami tidak? Apakah suatu objek itu indah karena dirinya, atau suatu objek itu indah karena ada penilaian subjek? Nah, itu letak pembedanya itu di mana, Bang? Contohnya begini, atau si Nurul misalnya. Si Nurul itu apakah dia cantik itu karena dirinya Nurul, atau pengakuan Abal terkait yang menyatakan bahwa Nurul cantik? Apakah cantiknya Nurul itu apakah karena dirinya, atau apakah pengakuan Abal tersebut? Baik, dari sini salah satu filsuf Yunani yang namanya Plato menyatakan bahwa sesungguhnya keindahan itu
uh, tidak melekat pada objek, namun keindahan ini tergantung pada subjek. Kenapa bisa begitu, Abang? Artinya begini, masa keindahannya atau kecantikannya si Nurul itu karena bukan dirinya yang cantik, tapi bukan objek yang cantik atau dirinya yang cantik, tapi subjek yang menentukan bahwa dia cantik dan tidak cantik. Artinya tergantung dari penilaian orang. Berarti sudut pandang orang. Sudut pandang orang terkait kecantikan kecantikan si ini. R tadi itu. Si Nurul misalnya. Ini menurut Plato. Jadi kalau misalnya begini teman-teman. Bunga itu dia cantik, itu apakah karena dirinya bunga itu cantik atau indah karena bunganya, atau penilaian kita yang menyatakan bahwa bunga itu indah ataupun Sebaliknya. bunga itu cantik. Bisa difahami teman-teman, apakah keindahan itu melekat pada indah itu karena objeknya atau indah itu karena subjek. Seperti itu Abaldi. Abaldi sudah tanggap belum tentang apa yang saya sampaikan, bahwa sesungguhnya namun ada problem-problem dari beberapa filsuf yang lain. Ada yang menyatakan bahwa indah itu tergantung pada objek, bukan subjek yang melihat. Seperti itu. Baik, coba kita kutip perkataan seorang Thomas. Dia menyatakan bahwa indah adalah yang menyenangkan hati ketika dilihat. Artinya bahwa sesuatu yang indah itu menyenangkan hati ketika dilihat. Kalau sesuatu itu ketika kita lihat tidak menyenangkan hati, maka sesuatu itu tidak indah. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Thomas ini searah dengan apa yang disampaikan oleh Plato tadi. Karena ketika kita lihat sesuatu itu kita menyatakan bahwa indah karena menyenangkan hati. Namun sesuatu itu kita lihat itu tidak indah karena tidak menyenangkan hati. Tergantung sudut pandang apa yang kita lihat. Jadi Plato tadi menyatakan bahwa indah itu bukan subjeknya. Maksudnya indah itu bukan objeknya, tapi subjek yang menilai bahwa satu indah. Senada dengan itu, Thomas menyatakan bahwa indah adalah sesuatu yang dipandang akan menyenangkan hati. Baik, berarti begini Abang. Ya, artinya menurut pandangan dari para ahli filsuf Yunani tadi itu, dia secara tidak langsung memberitahu kita bahwa keindahan itu tidak ada tolak ukurnya, begitu atau bagaimana? Ya baik, jadi begini, senada dengan apa yang dikatakan Plato dan Thomas tadi, artinya begini, kalau keindahan itu adalah tergantung objeknya, tergantung dirinya, bukan tergantung dari di luar yang bukan dirinya, maka semua orang menyatakan bahwa dia indah. Karena indah itu karena dirinya, karena objeknya, bukan karena subjeknya. Tapi banyak orang ngomong. Jadi begini, coba kita kasih pengamatan bersama ya terkait dengan keindahan ini. Mungkin begini, artinya bahwa saya sedikit mengarah kepada apa yang dikatakan oleh Plato dan Thomas. Saya rasa saya juga sepakati hal tersebut. Karena begini, indah menurut saya Ya.
belum tentu indah menurut Abaldi, atau indah menurut saya belum tentu indah menurut teman-teman. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut teman-teman. Artinya bahwa suatu itu indah ataupun cantik itu tergantung sudut pandang kita masing-masing. Nah, ketika sesuatu itu indah tergantung sudut pandang kita masing-masing. Seperti apa yang dikatakan Thomas bahwa sesuatu itu dikatakan indah apabila dilihat menyenangkan hati. Artinya bahwa ketika sesuatu itu indah karena tergantung sudut pandang kita masing-masing, maka secara kesimpulan maka kita mengambil benang merah bahwa indah itu bukan tergantung objeknya, tetapi sesuatu yang indah itu tergantung subjek, tergantung apa yang, atau tergantung sudut pandang yang kita lihat. Berarti tidak ada punya tolak ukur tuh Abang. Tapi ini, kalau kita bicara tentang tolak ukur keindahan, keindahan ini kan bicara tentang estetika. Setiap orang itu punya dimensi estetika yang berbeda-beda. Apa sih tolak ukurnya indah itu? Tolak ukurnya itu tidak standar berdasarkan dari diri kita masing-masing, berdasarkan bukan tolak ukur kecantikan berdasarkan subjek. Maksudnya tidak ada tolak ukur yang menjelaskan bahwa sesuatu itu indah atau sesuatu cantik, karena setiap orang itu mempunyai ukuran keindahan dan ukuran kecantikan berbeda-beda. Itu kalau kita berbicara dari kita punya sudut pandang. Ya, sudut pandang. Artinya begini, coba kita analogi sederhana. Ketika kita bertanya tentang 10 orang, kita ambil sampel tentang 10 orang yang melihat sesuatu objek itu, tentu 10 orang ini punya penilaian yang berbeda-beda terkait satu objek ini. Contohnya sasando ini. Sasando ini apabila dilihat oleh 10 orang, maka 10 orang itu punya penilaian keindahan tentang sasando ini berbeda-beda. Yang A menyatakan bahwa sasando ini tidak begitu indah, yang B menyatakan bahwa sasando itu indah, dan A menyatakan bahwa sasando itu indah sama sekali. Nah, ketika mereka menyatakan seperti itu, maka secara tidak langsung yang indah itu bukan karena objeknya, tapi tergantung penilaian dari subjek. Maka awal dari tadi Plato menyatakan seperti itu, atau diperkuat lagi oleh Thomas bahwa sesuatu yang indah adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu keindahan itu bisa disimpulkan atau tidak, atau bisa didefinisikan atau tidak itu? Baik, bicara tentang definisi keindahan,